Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudi Setiawan, NIM 2018-210-528. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penetapan harga transfer. Apa yang dimaksud dengan penetapan harga transfer? Yaitu biaya atau harga yang ditetapkan terhadap pemindahan suatu barang atau jasa dari suatu divisi ke divisi lainnya dalam suatu perusahaan tersebut. Jadi, penetapan harga transfer di sini terjadi atau lazimnya akan terlaksana pada suatu perusahaan yang organisasinya bersifat desentralisasi. Oleh karena itu, penetapan baik untuk laba atau keuntungan ditentukan setiap divisi dan biasanya dipertanggungjawabkan kepada pusat laba atau pusat investasi. Dan terdapat 3 metode di sini untuk melakukan penetapan harga transfer. Yang pertama yaitu ada penetapan harga transfer berdasarkan pasar. Yang kedua, penetapan harga transfer berdasarkan biaya. Yang ketiga, penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi. Jadi, untuk contoh sederhananya, penetapan harga transfer di sini adalah dalam suatu perusahaan Astra terdapat banyak divisi, di mana ada divisi auto spare part. Yang kedua ada auto mobile, di mana memiliki peran masing-masing. Di mana dalam divisi auto mobile sebagai perakitan membutuhkan spare part, sehingga divisi auto mobile akan melakukan kontak langsung terhadap auto spare part untuk melakukan pengiriman spare part. Nah, disinilah terjadi perpindahan barang dari suatu divisi ke divisi lainnya dalam suatu perusahaan terjadi. Dan untuk penetapan harga transfer di sini merupakan suatu metode penentuan yang bersifat independen. Jadi, di sini saya akan menyampaikan 2 simulasi contoh soal sebagai berikut. Baik rekan-rekan, jadi berikut merupakan contoh soal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah PT Lezatku memiliki bisnis utama restoran siap saji, di samping juga sebagai produsen makanan kecil dan minuman dengan kualitas prima. Salah satu divisi yang dimiliki dan sudah beroperasi adalah Lazizi yang menjual makanan siap saji. Selain menjual makanan, Lazizi juga menjual aneka minuman ringan. Salah satu jenis minuman yang dijual adalah sari kedelai. Dalam kegiatan bisnisnya, PT Lezatku baru saja membeli divisi usaha baru, yaitu Segara, yang menghasilkan sari kedelai merek Soyaku. Dalam perjalanannya, manajer divisi Segara telah melobi manajer divisi Lazizi untuk penjualan di restoran siap saji Lazizi. Manajer divisi Lazizi sepakat bahwa kualitas sari kedelai Soyaku sebanding dengan kualitas minuman sari kedelai yang biasa mereka jual. Persoalannya adalah masalah harga sebagai berikut. Berikut adalah informasi tentang produk dan biaya untuk kedua divisi tersebut periode bulan April 2016. Divisi Segara, kapasitas produksi Soyaku per bulan sebesar sebanyak 10.000 botol. Biaya produksi variabel per liter Soyaku sebesar 1.600. Total biaya tetap per bulan 14 juta. Harga jual Soyaku yang sudah beredar di pasar 4.000 per botol. Untuk divisi Lazizi, harga pokok yang dipatok untuk minuman jenis susu kedelai sebesar 3.600 per botol. Penjualan normal sari kedelai per bulan 2.000 botol. Baik, di sini kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan mengenai penetapan harga transfer. Di sini ada divisi penjual dengan apa? Baik, di sini kita akan menyelesaikan permasalahan mengenai penetapan harga transfer, di mana terdapat divisi penjual memiliki kapasitas menganggur
Jika divisi penjual memiliki kapasitas menganggur, maka tidak akan ada kehilangan penjualan reguler. Harga transfer penjual. Harga transfer dari perspektif Segara sebagai berikut. Rp1.600 ditambah dengan 0 per 2.000 sama dengan 1.600. Jadi 1.600 di sini adalah harga dari biaya variabel dan 0 adalah unit yang tidak memiliki kapasitas menganggur tersebut, sehingga dinyatakan dalam 0. Dan 2.000 adalah jumlah unit yang dibutuhkan oleh pihak Lazizi. Selanjutnya ada harga transfer pembeli. Divisi pembeli dapat membeli sari kedelai dari penjual luar seharga 3.600. Divisi tidak akan bersedia membayar lebih dari 3.600 per botol. Sehingga pengkombinasian persyaratan-persyaratan divisi penjual maupun divisi pembeli dengan jangkauan harga-harga transfer yang dapat diterima dalam situasi ini adalah 1.600 kurang dari sama dengan harga transfer kurang dari sama dengan 3.600. Selanjutnya yaitu divisi penjual tidak memiliki kapasitas menganggur. Berbeda dengan topik yang kita bahas tadi, memiliki kapasitas menganggur. Baik, langsung saja. Divisi Segara menjual ke konsumen luar sebanyak 9.000 botol. Divisi Lazizi masih membutuhkan sari kedelai sebanyak 2.000 botol. Divisi Segara harus kehilangan 1.000 botol sari kedelai yang dijual pada konsumen luar. Jadi, margin kontribusi kehilangan penjualan reguler sebesar 1.000 botol. Kenapa dapat dikatakan 1.000? Karena pihak Segara memproduksi sari kedelai sebanyak 10.000 botol. Sedangkan pihak Lazizi membutuhkan sari kedelai sebanyak 2.000 botol. Dari persediaan yang ada, pihak Segara telah melakukan penjualan 9.000 botol. Otomatis kurang 1.000 botol sari kedelai yang dibutuhkan untuk melayani pemesanan dari pihak Lazizi, sehingga dapat disimpulkan divisi Segara harus kehilangan 1.000 botol sari kedelai yang dijual pada konsumen luar. Margin kontribusi kehilangan penjualan reguler Segara sebagai berikut. 4.000 merupakan harga jual umum atau harga yang berada di pasaran saat ini, dikurangi dengan 1.600 biaya variabel dari per liter susu kedelai, dikali dengan 1.000 botol yang merupakan jumlah unit kehilangan yang dialami oleh pihak Segara dalam penjualan reguler. Sehingga dari penjumlahan angka tersebut dapat menghasilkan margin kontribusi kehilangan penjualan reguler Segara sebesar 2.400.000. Untuk selanjutnya, penyelesaian harga transfer penjual. Harga transfer penjual sebagai berikut. 1.600 ditambah dengan 2.400.000 dibagi 2.000. Untuk 1.600 merupakan angka dari penjualan atau biaya variabel ditambah dengan 2.400.000 yang menjadi margin kontribusi kehilangan penjualan reguler Segara dibagi dengan 2.000 unit botol atau unit sari kedelai yang dibutuhkan oleh pihak Lazizi, sehingga harga transfer penjual sebesar 2.800. Harga transfer pembeli sendiri, divisi pembeli dapat membeli sari kedelai dari penjual luar seharga 3.600.
Sehingga dari pengombinasian persyaratan-persyaratan yang ada dapat disimpulkan sebagai berikut. 2.800 kurang dari sama dengan harga transfer kurang dari sama dengan 3.600. Jadi, seperti itulah pembahasan mengenai simulasi soal yang pertama. Mari kita lanjut ke simulasi soal yang kedua dengan kasus yang berbeda. Baik rekan-rekan, langsung saja ke simulasi soal yang kedua, yaitu PT Raja memiliki bisnis utama, yaitu rumah makan siap saji. Di sisi lain sebagai produsen makanan kecil dan minuman. Salah satu divisi yang telah beroperasi adalah Raja Rasa yang menjual makanan siap saji. Selain menjual makanan, Raja Rasa juga menjual minuman, yaitu susu. Dalam kegiatan bisnisnya, PT Raja baru saja membeli divisi usaha baru, yaitu Segernya, yang menghasilkan susu merek Seger. Dalam perjalanannya, manajer divisi Segernya melakukan kontak dengan manajer divisi Raja untuk penjualan di restoran siap saji Raja Rasa. Manajer divisi Raja Rasa sepakat kerjasama dengan manajer divisi Segernya karena dinilai kualitas susu Seger ini sebanding dengan kualitas minuman susu yang biasa mereka jual. Berikut ini adalah informasi tentang produk dan biaya untuk kedua divisi tersebut. Periode bulan Maret 2020. Untuk divisi Segernya, kapasitas produk Seger per bulan sebanyak 5.000 botol. Biaya produksi variabel per liter Rp800. Total biaya tetap per bulan sebesar Rp7 juta. Harga jual Seger yang sudah beredar Rp2.000 per botol. Untuk divisi Raja Rasa, harga pokok yang dipatok untuk susu sebesar Rp1.600 per botol. Penjualan normal susu per bulan sebanyak 1.000 botol. Berikut penyelesaiannya. Selama ini, Segernya telah menjual susu dengan harga pasar Rp2.000 per botol. Sebenarnya, tanpa membeli susu dari Segernya, Raja Rasa dapat membeli susu dari pemasok luar dengan harga Rp1.600 per botol. Namun, mengapa Raja Rasa bersedia membeli susu dari Segernya, padahal harga dari pemasok luar lebih rendah daripada harga jual Segernya? Dalam skema penetapan harga, transfer pricing akan diturunkan sampai 1.600. Dan Raja Rasa akan diarahkan untuk membeli dari Segernya sepanjang Segernya bersedia menjual. Berdasarkan soal Raja Rasa, maka divisi Segernya sebagai penjual akan tertarik pada dua kondisi sebagai berikut. Divisi penjual memiliki kapasitas menganggur. Jika divisi penjual memiliki kapasitas menganggur, maka tidak akan ada kehilangan penjualan reguler, seperti yang kita bahas pada simulasi soal sebelumnya. Langsung saja, harga transfer penjual. Harga transfer dari perspektif Segernya 800 plus 0 per 1.000, yaitu hasilnya 800, di mana 800 ini adalah biaya variabel dan 0 adalah unit reguler, yaitu tidak ada sehingga ditulis 0, dan 1.000 adalah jumlah unit yang dibutuhkan oleh pihak pembeli. Untuk selanjutnya, harga transfer pembeli. Divisi pembeli dapat membeli susu dari penjual luar seharga 1.600. Divisi tidak akan bersedia membayar lebih dari 1.600. Sehingga langkah yang terakhir yaitu mengkombinasikan persyaratan-persyaratan dari divisi penjual maupun divisi pembeli. Jangkauan harga yang dapat diterima sebagai berikut. Rp800 kurang dari sama dengan harga transfer kurang dari sama dengan 1.600. Selanjutnya, divisi Segernya menjual ke konsumen luar sebanyak 4.500 botol. Divisi Raja Rasa membutuhkan susu sebanyak 1.000 botol. Divisi Segernya harus kehilangan 500 botol susu yang dijual pada konsumen luar.
Berikut margin kontribusi kehilangan penjualan reguler segernya. 2000 dikurangi 800 dikali 500 botol sama dengan 600.000. Di mana 2000 di sini adalah harga jual regulernya dikurangi 800 sebagai biaya variabel per unit dikali dengan 500 botol yang menjadi unit kehilangan reguler, sehingga ketemu dengan hasil Rp600.000. Yang selanjutnya adalah harga transfer penjual. Harga transfer penjual sebagai berikut. Rp800 ditambah Rp600.000 dibagi 1.000. 800 di sini adalah biaya variabelnya tadi, ditambah dengan 600.000 yang merupakan margin kontribusi kehilangan, dibagi dengan 1.000 sebagai unit yang dibutuhkan pihak pembeli, sehingga menghasilkan harga transfer penjual sebesar 1.400. Harga transfer pembeli, divisi pembeli dapat membeli susu dari penjual luar seharga 1.600. Sehingga langsung saja ke langkah yang terakhir, yaitu mengkombinasikan persyaratan-persyaratan dari divisi penjualan maupun divisi pembeli sebagai berikut. 1.400 kurang dari sama dengan harga transfer kurang dari sama dengan 1.600. Jadi, seperti itulah simulasi kita pada hari ini. Baik, sekian penyampaian materi mengenai harga transfer untuk hari ini dan beserta latihan soal. Untuk kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.